Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita berjumpa lagi di podcast Lentera Ilmu. Edisi saya masih ngulik-ngulik mengenai PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Hari ini kita bakal cerita dan bahas mengenai dasar, landasan, dan tujuan PGRI. Namun sebelum saya lanjut membahas mengenai dasar, landasan dan tujuan PGRI, silahkan di komen, di like, di subscribe YouTube channel ini jika bermanfaat, dan jika bermanfaat silahkan di share kepada teman-temannya. Semoga berkah ilmu yang disampaikan. Terima kasih. Oke, jadi PGRI itu sesuai dengan pembukaan ADART PGRI bahwa dinyatakan seluruh anggota itu secara terus-menerus berupaya mewujudkan pengabdiannya melalui pembinaan profesi guru dan tenaga kependidikan, membina serta mengembangkan pendidikan dan kebudayaan bagi pembangunan Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Berarti seluruh pikiran, ide-ide para anggotanya yang dituturkan dalam naskah keputusan organisasi senantiasa mempertimbangkan dasar keputusan itu terhadap nilai-nilai luhur dan pedoman pandangan kehidupan bernegara yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang. Berarti dari dua dasar itu maka sudah jelaslah bahwa dasar dari PGRI tersebut adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, berdasarkan pandangan mengenai karakteristik organisasi, maka seseorang yang menjadi anggota suatu organisasi harus memahami apa motivasinya memasuki organisasi tersebut. Sebagai anggota organisasi, tentu anggota harus memahami bagaimana sifat atau jenis organisasi yang ia ikuti. Apakah itu organisasi profesi atau organisasi bisnis atau perkumpulan sekedar kumpul-kumpul saja tanpa ada identitas dari organisasi tersebut. Guru sebagai anggota organisasi PGRI mestinya memahami bentuk dan jenis organisasinya ini, kemana arah dan tujuan organisasi ini, yakni sebagai organisasi profesi perjuangan dan tenaga kerjaan yang menjunjung nilai dan upaya dalam pendidikan yang ada di Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang dijadikan sebagai dasar untuk berpijak dan menjadikannya sebagai sumber pemikiran, baik dalam acuan dalam bersikap atau keseluruhan penampilan organisasi, menjadi bentuk ruang gerak dan penampilan organisasi yang tercermin dari nilai-nilai dasar dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dari landasan kegiatan PGRI yang ada dalam ADART PGRI bab 4 pasal 4 ayat 2, yakni disebutkan bahwasanya PGRI itu memiliki dan melandasi kegiatannya pada semangat demokrasi, kekeluargaan, keterbukaan dan tanggung jawab, etika, moral, serta hukum. Oleh sebab itu, PGRI senantiasa komit dan dengan forum-forum organisasi secara berkala dan sistematis atau pertemuan-pertemuan yang bersifat organisatoris sesuai dengan ketentuan ADART PGRI. Organisasi PGRI yang tadi disebutkan bahwasanya sudah menjadi dasar, yakni Pancasila dan Undang-Undang, menjadikan suatu hasil keputusan Kongres PGRI yang terdiri dari
Pancasila dan Undang-Undang 1945 memiliki kejuangan berlandasan Pancasila dan undang-undang. Tidak membedakan anggota, semua dipandang sama dalam satu kesatuan organisasi. Berprinsip mandiri dan kerjasama berdasarkan kemitraan. Organisasi yang menjunjung tinggi profesional dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. PGRI bukan partai politik, bukan bagian dari partai politik, dan memberikan kebebasan pada anggota untuk berpolitik tanpa meninggalkan asas jati diri PGRI. PGRI berjuang sebagai pengemban amanat Pancasila, cita-cita proklamasi dan semangat nilai 45 dan bertanggung jawab. Bermanfaat bagi anggota, masyarakat, negara, dan organisasi tanpa merugikan pihak lain. Selalu menumbuhkan sikap dan saling menghargai, memahami, menghormati tenggang rasa, asah, asih, dan asuh, serta konsekuen dalam menegakkan kebenaran dan keluhuran moral. Menumbuhkan sikap simpati, empati, kepekaan, dan solidaritas sosial terhadap anggota dan masyarakat. Selalu terbuka, terpadu, dan bermitra, berdemokrasi, dan menghargai serta memanusiakan dan keadilan, sehingga bisa memberikan kebenaran dalam berpendapat. Jadi berdasarkan hal itu, maka jelaslah bahwa dari dasar tadi, maka landasan kegiatan PGRI ini juga termaktub dalam semangat demokrasi, kekeluargaan, keterbukaan, dan tanggung jawab, etika, moral, serta hukum. Selanjutnya adalah tujuan PGRI. Sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar PGRI pada bab 7 pasal 8, bahwasanya tujuan PGRI adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua, berperan serta aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Yang ketiga, berperan serta mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional. Yang keempat, mempertinggi kesadaran dan sikap guru, meningkatkan mutu dan kemampuan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Yang kelima, menjaga, memelihara, memperjuangkan, membela, serta meningkatkan harkat dan martabat guru dan anggota kependidikan melalui peningkatan kesejahteraan serta solidaritas anggota. PGRI senantiasa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesi, kesejahteraan, dan martabat, membangkitkan semangat profesi dalam tugasnya, menumbuhkan kesetiakawanan dan solidaritas sesama guru, baik nasional maupun internasional. Begitu juga sekiranya guru-guru dan tenaga pendidikan yang menyadari keberadaannya sebagai anggota organisasi PGRI tanpa dukungan rasa solidaritas dan dukungan organisasi, maka guru sering dilecehkan secara individu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, jika guru dan tenaga kependidikan menyadari kekompakannya dalam organisasi, maka organisasi itu akan kuat, bermartabat, dan sepakat sesuai dengan kekuatan dan kaedah-kaedah perjuangan organisasi. Maka oleh sebab itu, arti dan makna tujuan PGRI ini dapat dijabarkan menjadi atau didasari dari tujuan-tujuan PGRI tersebut. Yang pertama adalah PGRI itu mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Berarti kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamirkan kepada seluruh bangsa, baik secara nasional maupun internasional, merupakan pernyataan tekad bulat bahwa bangsa Indonesia bebas dari terbelenggu penjajahan kolonialisme atau penjajah. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan sikap persatuan dan kesatuan dari seluruh elemen bangsa Indonesia. Dengan semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang kedua, PGRI berperan serta aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk manusia seutuhnya. Menurut para ahli, tim penyusun anggaran negara Republik Indonesia menyatakan bahwa manusia seutuhnya adalah kedewasaan berpikir,
bersikap atau bertingkah laku manusia yang matang, baik secara fisik, psikis, dalam menjalani kehidupan dengan lingkungannya. Membentuk manusia seutuhnya memerlukan pemahaman dan pengertian sisi kehidupan manusia yang terdiri dari unsur fisik dan unsur psikis. Untuk mendapatkan pemahaman tersebut diperoleh melalui proses pendidikan dan pembelajaran, baik jalur formal, informal, dan non-formal. Di sini PGRI melalui anggotanya senantiasa berbuat langsung dalam dunia pendidikan dan berperan aktif sebagai guru. Guru merupakan bentuk salah satu komponen yang paling penting bagi terlaksananya proses pendidikan untuk membentuk manusia seutuhnya. Selain itu, PGRI juga memberikan bentuk pembelajaran dalam bentuk informal dan non-formal seperti halnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan mutu mereka, baik sebagai guru ataupun tenaga kependidikan. Yang ketiga adalah PGRI berperan serta aktif dalam mengembangkan sistem pendidikan nasional. Seperti yang sudah sampaikan minggu lalu, bahwasanya PGRI menjadi ruh bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan. Karena keprofesionalan guru menunjukkan kemampuan guru dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai salah satu dari komponen pendidikan nasional. Jika guru mampu menunjukkan kemampuan dengan baik dan secara aktif mengembangkan kemampuannya, maka secara otomatis PGRI sebagai organisasi tempat berkumpulnya para guru akan aktif dalam mengembangkan sistem pendidikan nasional. Nah, sistem pendidikan ini berarti koordinasi subkomponen suatu keseluruhan proses pendidikan yang saling berkait guna mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat adalah PGRI meningkatkan kesadaran, mutu, dan kemampuan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya. PGRI berupaya melakukan peningkatan profesionalitas guru dengan optimal dan mencapai peringkat pendidik profesional sebagai pelaksana proses pembelajaran di tempat tugasnya. Jika guru profesional akan dapat mengangkat mutu pendidikan nasional, maka secara otomatis pendidikan nasional akan terangkat juga levelnya. Kemampuan guru bertugas dapat diatur dan diukur melalui ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Guru profesional menurut Undang-Undang Guru dan Dosen adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada tingkat pendidikan apapun dan pada bentuk kondisi apapun, seperti halnya pada masa COVID-19 saat ini. Artinya, guru yang profesional harus ahli dan keahliannya harus tersandar mutu untuk diakui oleh khalayak ramai atau masyarakat umum dan memiliki tanda lulusan pendidikan profesi keguruan dari lembaga pendidikan tinggi yang diakui oleh pemerintah. Yang kelima adalah PGRI meningkatkan, membela harkat dan martabat guru melalui kesejahteraan dan solidaritas anggota. PGRI selalu berupaya untuk meningkatkan dan membela harkat martabat guru. Walaupun pada dasarnya saat ini banyak sekali guru-guru itu yang harga dirinya terlecehkan oleh sikap dan attitude yang kurang baik dari siswa ataupun dari keluarga siswa, sehingga seperti yang kita tahu beberapa saat yang lalu banyak sekali guru-guru yang harga dirinya menjadi tidak terhormat. Karena apa? Karena banyak sekali bentuk perjuangan guru atau tenaga pendidikan ini yang tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan dan apa yang ia berikan. Meningkatkan profesi dan meningkatkan imbalan kerja sepertinya merupakan satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh PGRI. Oleh sebab itu, sebagai mitra utama dari pemerintah, maka PGRI selalu meningkatkan membela harkat dan martabat guru melalui kesejahteraan dan solidaritas mereka. Bayangkan jika kesejahteraan dan solidaritas
mereka tidak baik dan kesejahteraan itu tidak sesuai juga dengan harga dirinya, maka otomatis suatu bentuk kekecewaan yang luar biasa yang diterima oleh guru. Karena pada dasarnya guru adalah orang yang selalu memberikan keilmuannya tanpa pandang jasa, dan dengan sendirinya dengan usaha seperti itu maka dapat dijelaskan bahwa PGRI tetap konsisten dengan programnya yang strategis, meningkatkan profesi dan meningkatkan imbalan kerja yang sesuai dengan perundang-undangan, yang tepat waktu dan akurat, tanpa membedakan pusat ataupun daerah ataupun yang berada pada pelosok-pelosok negeri ini. Jadi dengan sendirinya setelah berlakunya undang-undang guru, maka para pemegang kebijakan dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah menjadi undang-undang sah dan harus diberikan hak dan kewajibannya sesuai perundang-undangan tersebut. Bukan sekehendak hati para penguasa saja atau oleh karena rasa simpati saja, tetapi diatur dan diukur dalam ketentuan yang sah. Seperti itu. Jadi hak-hak guru tetap diberikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Oke, jadi kira-kira seperti itu dasar, landasan dan tujuan PGRI. Jadi semakin kesini semakin jelas bahwasanya PGRI ini adalah organisasi profesi yang sangat mulia, yang selalu berpegang teguh pada identitasnya, yakni organisasi profesi, organisasi perjuangan, dan organisasi ketenagakerjaan yang melindungi setiap anggotanya, yang selalu berupaya untuk mencapai tujuan baik untuk organisasi sendiri ataupun anggotanya, sehingga apa yang diharapkan, diinginkan dan sudah tertulis dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dapat tercapai dengan baik. Demikianlah podcast Lentera Ilmu Sederhana PGRI kali ini, membahas mengenai dasar dan landasan PGRI. Semoga bermanfaat dan semoga PGRI selalu menjadi organisasi yang selalu memperhatikan nasib-nasib para guru dan tenaga pendidikan lainnya. Saya Wahyu DRM pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.